Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang epidemiologi dan research design. Gak semua orang bisa passionate tentang penelitian, gak semua orang juga bisa passionate tentang apa sih ini epidemiologi. Kata ini apa artinya gitu. Sebenarnya ini adalah suatu konsep yang menurut saya yang sangat penting dan menarik kalau misalnya kita benar-benar memahami apa sih ini artinya, karena terms-terms yang berhubungan dengan epidemiologi ini kita dengan tidak sadar come across lewat news misalnya. Kalau misalnya pada zaman pandemi, pada zaman COVID, pada zaman misalnya kita lagi ngomongin tentang kasus-kasus diabetes, misal, dan kalau misalnya di Batam tuh yang paling sering tuh stunting. Jadi semua hal-hal ini berkaitan dengan epidemiologi. Ya, jadi learning objektif kita hari ini adalah untuk membahas tentang konsep epidemiologi, pemahamannya, patterns of disease itu pola kejadian, apa aja tipe-tipe kejadian-kejadian penyakit di epidemiologi. Terus yang paling penting adalah untuk mahasiswa kedokteran adalah untuk menentukan tipe study design, pros and cons-nya, dan kita harus bisa dapat memilih, bisa dapat memilih atau mengadop tipe desain yang mana yang sangat relevan dengan penelitian kita. Sebelum kita move on ke epidemiologi, kan epidemiologi ngomongin tentang suatu penyakit, kita harus ngomongin tentang kesehatan dulu. Menurut anda sekalian, konsep sehat dari WHO, gak harus dari WHO banget sih, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi untuk kita bisa dibilang sehat secara maksimal itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah apa? Ada yang bisa tebak? Ayo, kalau kita sehat secara fisik. Kedua, mental. Ketiga, keempat, satu lagi, spiritual. Kalau misalnya saya bilang kita sehat secara fisik itu artinya apa? Maksudnya? Berfungsi dengan baik dan bebas dari penyakit. Betul sekali, berarti organ kita secara fisiologi berfungsi dengan baik. Kalau mental, apa maksudnya itu? Kita mampu mengelola emosi dan bisa berpikir jernih. Betul sekali, berarti kejiwaan kita sangat stabil. Kalau misalnya saya ngomongin sosial, kalau sosial itu maksudnya apa? Sehat secara sosial. Apa? Sehat di lingkungan, berarti kita bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana aja kita terekspos dan juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang sekitar. Nah, last but not least itu spiritual. Apa tuh spiritual? Ada yang jawab apa spiritual? Keagamaan. Oke, hubungan kita dengan Tuhan. Selain itu, kalau misalnya kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, kepercayaan kita dengan Tuhan, ini untuk apa? Untuk batin. Maksudnya batin apa? Kalau misalnya kita have good faith in God, itu maksudnya untuk ketenangan. Ketenangan ini buat apa? Untuk purpose of life, maksudnya kita mempunyai tujuan hidup. Dan misalnya kita bisa berkontribusi apa di ekonomi, maksudnya kita punya goals and morals in life yang tershape melalui kepercayaan masing-masing. Dan konsep sehat WHO sudah tercover. Kita move on ke epidemiologi. Epidemiologi itu ada banyak banget definisinya. Intinya tentang kejadian suatu penyakit. Ada juga yang bercerita tentang distribusi dan determinan penyakit pada manusia. Ya sebenarnya definisinya sama aja, mirip-mirip semua. Tapi yang paling penting adalah epidemiologi itu mempelajari tentang siapa yang sakit, kapan, di mana, dan mengapa. Itu aja. Dan hal-hal ini sangat penting karena di
bisa mengidentify faktor risiko yang pertama. Kedua adalah untuk memahami suatu distribusi penyakit di populasi. Kita bisa menilai efektivitas intervensi, dan juga kita bisa mendukung evidence-based medicine dalam penelitian, dan juga bisa mendukung penyusunan kebijakan di pemerintah. Ya. Jadi pola kejadian penyakit ada beberapa, ada banyak sebenarnya. Yang pertama adalah sporadik. Sporadik ketika penyakit itu muncul dalam sekali-sekali saja. Dari sporadik kita menyebar ke endemi, di mana penyakit itu muncul consistently di satu wilayah. Dari endemi naik ke epidemi. Epidemi itu kalau misalnya ya meningkat lebih dari normal, kejadian ini udah banyak banget nih. Dari epidemi menjadi suatu outbreak lokal, berarti sangat cluster di satu wilayah. Dan yang paling commonly known itu pandemi. Pandemi itu ketika penyakit itu sudah menyebar luas, lintas negara, lintas benua. Dan yang terakhir adalah cluster. Cluster misalnya ada kelompok-kelompok penyakit yang terjadi yang maksudnya tidak normal, maksudnya tidak sering terjadi, tapi itu terjadi di suatu area. Itu namanya cluster. Nah, jadi konsep pengukuran frekuensi penyakit ini, konsep besarnya adalah dua, insidensi dan prevalensi. Insidensi, dua kata yang kita bisa summarize insidensi itu apa? Kasus baru atau new cases. Kalau prevalensi, kasus sekarang, total kasus sekarang yang sudah ada. Nah, insidensi ada namanya incidence rate, berarti dia jumlah kasus baru per populasi per waktu, misalnya 5 new cases per 100 people per year, misalnya seperti itu. Kalau prevalensi itu adalah jumlah total kasus per populasi per waktu. Jadi mungkin incidence rate, prevalence rate ini akan sering kita temukan di news biasanya. Diberitakan, sering diceritakan tuh ada 100 kasus baru, itu namanya insidensi. Kalau misalnya kita ngomong ada, misalnya Batam menemukan 200 kasus diabetes, itu berarti prevalensi. Tapi kalau kita bilang kasus baru, berarti insidensi. Berarti insidensi itu bisa jadi a part of prevalence juga. Jadi konsep dasar, kita buka langsung ke penelitian. Jadi konsep dasar penelitian ada populasi, sample, exposure, dan outcome. Populasi itu adalah target penelitian kita. Sampel adalah a portion dari populasi itu tersebut yang kita akan teliti. Nah, exposure adalah faktor resiko atau intervensi yang akan kita adopt di penelitian kita. Dan outcome itu hasil yang akan kita amati. Jadi contohnya merokok, yang paling simpel merokok itu exposure, outcome-nya itu kanker paru. Jadi studi desain ini cukup, sebenarnya studi desain ada banyak ya, tapi yang paling main di kesehatan itu ada dua, observasional dan eksperimental. Observasional ada cohort, case control dan cross-sectional, dan eksperimental ada randomized control trial. Ini adalah big groupsnya seperti ini dan very commonly used di medicine and health. Yang pertama adalah eksperimental. Jadi eksperimental itu ketika populasi, bisa ya? Jadi ketika kita ada populasi atau target, di situ kita akan randomize untuk dipilih menjadi control group dan grup yang dapat intervensi tersebut. Dari situ kita ukur penyakitnya ada atau tidak ada. Jadi ini perbandingan di antara grup yang dimasukkan intervensi dan tidak, itu aja. Kontrol itu berarti tidak terpapar atau tidak normal, maksudnya tidak ada intervensinya sama sekali. Jadi di sini ada randomized control trial yang normal, di mana kita menguji individu. Biasanya di sini untuk menguji coba vaksin atau obat. Dan kedua ada cluster randomized control trial. Di sini kita
menggunakan group of people, jadi group cluster of people untuk menguji coba suatu kebijakan misalnya. Nah, pros and cons-nya juga ada. Jadi ini paling kuat untuk melihat causality, apa causing what, dan untuk mengurangi confounding, nanti saya cover, dan validitas internalnya lumayan tinggi. Nah, kalau cons-nya of course mahal dan memakan waktu, terus ada ethical reasons-nya juga, dan juga kadang dia kurang mencerminkan dunia nyata karena ini kan sesuatu yang kita kontrol dalam eksperimen ini. Kita move on ke observasional. Yang pertama tuh ada cohort. Cohort itu kita mulai dari exposure ke hasil. Jadi populasi ini kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak akan mengekspos mereka dengan suatu intervensi, tapi kita melihat secara normal aja. Kita bagi dua grupnya, yang terekspos dan tidak terekspos secara normal ya. Dari situ kita observe ini develop suatu penyakit apa tidak. Itu aja. Nah, cohort ini ada dua tipe, retrospektif dan prospektif. Retrospektif itu very interesting, sangat mirip dengan case control, dan saya akan jelaskan karena dia melihat sesuatu mundur, whereas kalau prospektif itu melihat ke depan. Jadi dari suatu exposure ke depan, kalau misalnya retrospektif agak confusing ya, mundur gitu. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Nah, prosnya of course urutan waktunya jelas, dapat mengurangi insidensi juga, dapat menghitung insidensi suatu penyakit dan bisa meneliti banyak outcome. Jadi outcome kita misalnya penyakit-penyakitnya banyak kita teliti bisa melewati cohort ini. Nah, kalau cons-nya of course mahal, lama, terus loss to follow up, terus mengurangi efisien. Jadi kurang efisien juga untuk penyakit langka karena kita butuh suatu target yang banyak untuk melakukan cohort ini. Nah, next is case control. Dari kalau case control cohort itu kita melihat exposure ke outcome, kalau case control itu kita melihat dari outcome ke exposure. Jadi kita melihat dari orang-orang yang sudah terpapar penyakit, bukan terpapar penyakit, orang-orang yang sudah punya penyakit dan tidak punya penyakit, kita track back mereka itu terekspos sesuatu apa tidak. Nah, kan dua-duanya sama nih, retrospektif, case control. Retrospektif itu ke arah belakang untuk case control, dan cohort juga ada juga yang retrospektif. Mungkin di sini yang sudah pernah penelitian tahu perbedaan di antara retrospektif cohort dan case control. Ada nebak? Sebenarnya dikit aja sih, perbedaannya. Dua-duanya melihat mundur, tapi ada bedanya. Coba ini di depan tengah, kayaknya ada ide. Waktu itu Bu, untuk itu suatu penyakit yang udah ada, yang belum. Dan kan kalau misalnya case control itu yang sudah terpapar itu. Case control yang sudah terpapar, Yang cohort itu satu kasus yang baru. suatu kasus yang baru. Oke. Coba ini menebak. Jadi coba itu saja. Ya, kalau ini nggak apa-apa. Ditebak saja retrospektif cohort dan case control apa bedanya? Kan dua-duanya melihat control ke belakang. Apa tebak aja tidak apa-apa, karena ini kan belum pernah dibahas. Apa aja? Kalau retrospektif itu kita melihat ke belakang, di mana kita menilai apakah adanya hubungan dari penyakit tersebut dengan yang sekarang. Kalau misalnya cohort, kita menelitiin yang penyakitnya yang ke depan, ke arah yang ke depan. Ke depan maksudnya. Berarti prospektif cohort dong. Gak apa-apa. Ya udah. Ada maksud saja.
Sebenarnya dua-dua case-nya itu hampir tepat. Cuma yang paling tepat adalah case control itu kita ngomongin tentang hasil, seperti saya bilang hasil ke paparan. Jadi misalnya kalau misalnya kita ingin meneliti kanker paru, kita trace back. Trace factornya apa-apa aja, kan trace back. Nah kalau retrospective cohort itu kita ngomongin dari exposure ke hasil, ke outcome. Jadi agak membingungkan sih. Misalnya nih, kita ingin meneliti suatu pekerja industri yang terpapar dengan zat tertentu, apakah dia mendevelop suatu penyakit atau tidak. Di sini kan kita nge-trace back. Dia ini selama ini udah pernah terpapar nih, apakah mereka itu sudah develop disease-nya apa tidak, seperti itu. Jadi bedanya itu aja. Kalau kita ngomongin dari kita ngomongin tentang exposure, ini akan develop suatu penyakit apa tidak, itu pasti mainnya ke cohort. Tergantung. Jadi misalnya retrospektif, prospektif kita melihat ke depan, retrospektif kita melihat ke belakang. Jadi kita melihat di trace back selama ini orang ini ada history riwayat penyakit itu apa tidak, itu retrospektif. Kalau cohort yang lumayan sih, kalau kita ngikutin orang itu kan, misalnya 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apakah mereka develop disease apa enggak. Nah kalau case control, kita itu udah ada suatu penyakit dulu nih, kita mau investigate suatu penyakit, apa sih risk factor-nya? Risk factor-nya kita melihat ke belakang. Nah seperti itu aja sih, sebenarnya tidak seribet itu, cuma emang agak confusing. Nah pros-nya dari case control, ya efisien untuk penyakit langka. Mereka kan mudah menginvestigate suatu populasi dengan penyakit tersebut, dan penyakit ini langka, jadi nggak bisa dapat target yang banyak juga. Cepat, murah, of course kita cuma men-trace back, kita paling nge-interview orang aja gitu, mereka itu pernah terpapar dengan exposure ini apa tidak, dan cocok untuk penyakit dengan masa laten yang panjang. Jadi untuk yang langka dan berpotensi untuk terdevelop lagi in the future. Nah, cons-nya itu rentan dengan recall bias. Ada yang tahu nggak punya recall bias? Recall bias itu apa? Nah, kayaknya rajin banget nih. Ada hubungannya. Nah, recall bias itu maksudnya apa? Recall artinya apa? Mengingat. Nah, kalau bias itu apa biasanya? Bias itu apa sih sebenarnya kalau kita ngomong bias? Pengganggu. Ya, tepat sekali. Berarti kalau recall bias, kan kita menginterview orang, dia orang itu bisa aja ingat dong, jadinya bias. Nah, selection bias, ya kita kan nggak randomize banget ya, kita menentukan ini orang yang sudah ada penyakit dan tidak ada penyakit tersebut, jadi rentan dengan selection bias dan sulit menentukan urutan waktu karena kita trace back, kita nggak tahu nih orang bisa misalnya pasien ini udah mendevelop disease ini udah berapa lama, jadi kita susah juga menentukan urutan waktunya. Nah, cross sectional, the last one untuk observational study. Nah, cross-sectional ini benar-benar cuma untuk mengukur exposure dan outcome pada waktu yang sama. Jadi biasanya ini dipakai untuk misalnya kita mengukur pas zaman pandemi kayak berapa kasus yang sudah ada dan misalnya apa penyebabnya bisa menyebabkan ini gitu. Jadi langsung bisa diukur itu cross-sectional. Ya, prosesnya of course sederhana, cepat dan berguna untuk menggambarkan kondisi saat ini seperti apa. Sangat dipakai untuk survei kesehatan masyarakat, membantu perencanaan layanan dan alokasi sumber daya. Jadi pas zaman pandemi itu kita bisa mengallocate nakes-nakes dengan cepat itu melalui cross-sectional dulu tadinya. Bisa untuk membangun hipotesis awal dan dapat digunakan untuk monitor trend of disease. Cons-nya itu ya kita sulit menentukan temporality-nya, causality-nya juga tidak bisa terbatas ya karena kita benar-benar melihat pada saat itu gitu dan hitung, dan kita
tidak dapat menghitung insidensinya secara langsung kalau misalnya cross sectional, karena kita benar-benar cuma melihat yang kasus pada saat itu gitu. Nah, istilah penting di sini kita ada random error yang berdampaknya of course ke precision, jadi kita nggak bisa precise banget dengan hasilnya kalau misalnya ada random error ini. Dan ada bias, ada selection bias, ada information bias, dan confounding. Selection bias itu kalau misalnya kita tidak misalnya merandom, ya seperti saya bilang kayak case control, itu kan kita nggak random ya, kita milih langsung orang-orangnya. Kalau information bias tuh salah satunya tuh recall bias yang misalnya partisipannya nggak ingat. Dan last one is confounding, berarti ada third factor yang sangat mempengaruhi exposure to outcome, jadi mengubah suatu hasil. Jadi untuk menguranginya itu randomisasi, matching, restriction, jadi kita menentukan apa saja yang inclusion factor kita dan exclusion factor kita dalam target population kita. Dan yang paling itu ya, paling spesifik itu analisis multivariat, ini pakai SPSS bisa, atau pakai aplikasi-aplikasi statistik yang lain. Nah, cara pengukuran, jadi kita udah ngomongin tentang tipe study design, sekarang kita harus tahu cara mengukurnya. Jadi dari setiap study design itu apa yang kita ukur sih? Yang pertama tuh odds ratio. Odds ratio itu adalah rasio peluang untuk terjadinya suatu outcome kalau dibandingkan dengan kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Ada dua cara measure-nya, OR-nya kalau OR-nya lebih dari 1 dan OR-nya less than 1. Kalau lebih dari 1 tuh berarti exposure itu meningkatkan suatu outcome. Tapi kalau misalnya OR-nya di bawah 1, exposure melindungi terhadap outcome. Jadi ini tuh ada rumus sebenarnya, karena kita waktunya sangat sempit, saya tidak mau membahas rumus itu. Tapi intinya ingat saja cara mengukurnya. OR itu lebih dari 1, OR less than 1 itu analisisnya seperti apa, harus tahu caranya, cara bacanya. Dan next kita ada relative risk. Relative risk itu ngomongin tentang insidensi. Jadi itu rasio perbandingan di antara insidensi outcome pada kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Nah, kalau misalnya RR-nya di atas 1, berarti exposure itu meningkatkan meningkatkan suatu insidensi outcome. Nah, kalau misalnya RR-nya di bawah 1, berarti exposure itu mengurangi outcome tersebut. Lumayan simple sih sebenarnya. Kalau risk difference itu selisih di antara insidensi outcome kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Jadi misalnya RD-nya di atas 0, berarti exposure itu meningkatkan insidensi outcome. Tapi kalau misalnya RD-nya di bawah 0, berarti exposure itu mengurangi insidensi outcome. Nah, bagaimana cara memilih studi desain yang tepat? Yang pertama, kita lihat dulu dari jenisnya, apakah kita mau eksperimental atau observasional. Kalau misalnya kita dari situ kita sudah bisa menentukan, kita lihat dari titik awal. Titik awal kita apa sih? Kita ingin mengukur apa? Intervensi kah, exposure kah, outcome kah, atau populasi pada satu waktu? Nah, kalau misalnya kita ingin menguji coba suatu intervensi atau menguji coba suatu obat, yang paling tepat untuk kita lakukan adalah RCT, Randomized Control Trial. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita ingin mencoba yang titik awal kita itu suatu exposure atau risk factor, itu yang kita harus pikirkan adalah cohort. Nah, masalah retrospektif, prospektif itu bisa dibahas nanti. Tergantung pembimbingnya. Nah, kalau case control itu mulai dari outcome, dari suatu penyakit atau suatu target yang kita udah tahu gitu apa. Nah, kalau misalnya kita mau mengukur populasi, misalnya mengukur penyakit pada suatu populasi sekarang pada waktu yang sekarang ini, yang paling tepat adalah cross sectional.
Jadi ketika awal itu sangat-sangat berpengaruh dengan studi desain yang kita mau pilih. Arah RCT maju, cohort itu ya sebenarnya maju ya, walaupun perspektifnya mundur, tapi kita melihatnya dari exposure ke outcome, tetap exposure ke outcome, tetap maju berarti. Nah, cross-sectional mundur, kalau misalnya cross-sectional ya di waktu itu, di satu titik. Nah, ukuran yang tadi saya bahas juga. Kalau misalnya randomized control trial, kita pakainya relative risk atau risk difference. Karena kita mengukur tentang suatu incidency outcome. Incidency outcome untuk terjadinya suatu outcome tersebut kan. Jadi RCT. Nah, kalau misalnya cohort, kita mengukur relative risk. Of course, karena kita ingin melihat terjadinya suatu outcome itu. Kalau misalnya case control, kita pakai odds ratio. Odds ratio karena kita kan melihat balik, kita trace back. Odds ratio kan ngomongin tentang tentang terjadinya suatu outcome dari exposure tertentu. Itu odds ratio. Kalau cross-sectional kita pakainya biasanya prevalence atau prevalence ratio. Nah, kalau randomized control trial biasanya bagus best for intervensi atau efek terapi. Cohort biasanya untuk melihat suatu etiologi atau cause dan juga untuk melihat faktor resikonya. Kalau case control biasanya penyakit yang benar-benar langka. Dan cross-sectional biasanya untuk melihat beban suatu penyakit di satu populasi. Ya, take home messages-nya yang seperti kita tahu, epidemiologi ini mempelajari ilmu untuk mempelajari suatu penyakit, kejadian suatu penyakit. Di sini kita mempelajari tentang distribusinya, kita mempelajari tentang dampaknya, cause and effect-nya, dan pola kejadian, sporadik, endemic, epidemic, pandemic, outbreak. Sudah kita terangkan juga. Randomized control trial, cohort case control, cross-sectional ini adalah tipe studi desain yang sangat common di kesehatan. Dan ingatlah selalu memilih desain yang tepat sesuai dengan sumber daya kita, waktu kita, dan dampak ukuran efek yang kita mau. Mungkin sebelum ini saya ada quiz sedikit. Ada ingat nggak kalau sporadik, epidemi, endemi, pandemi bisa coba diurutkan secara order dengan untuk pola kejadiannya? Siapa yang bisa? Kalau dia tunjuk ini kayaknya paling excited. Paling excited coba diurutkan yang mana duluan untuk pola kejadian. Dimulai dari sporadik, kemudian endemik, epidemi. Sporadik itu maksudnya apa? Muncul sekali. Bisa dibantu dengan temannya kalau endemi itu suatu wilayah. Bedanya endemi sama klaster apa? Gak apa-apa, bisa klaster, kasian banget. Coba, siapa bisa jawab? Apa klaster? Kalau nggak ini sih, bedanya klaster sama bedanya apa? Siapa bisa jawab? Asalnya sih, macamnya sih. Salah pun tidak apa-apa. Kelas itu jadi satu Kan dua-duanya satu area. Iya. Dan itu wilayah tertentu tapi cuma di silakan, bisa saling membantu di sini. Untuk pandemi itu sendiri itu menetap di satu wilayah, misal di kota saja. Sedangkan kalau klaster itu sudah mendunia. Jadi bedanya sama pandemi apa berarti?
Bedanya kalau pandemi itu Kan bentuknya itu tidak benar. Kalau pandemi itu cuma satu negara saja, sedangkan kalau kluster itu sudah mendunia. ada yang mau coba yang lain? Nggak apa-apa. Dilanjutkan aja dari temannya. Bisa. Kayaknya dari sebelah kanan dulu kali temanya, yang sebelah kiri dulu. Apa udah selesai belum? Satu-satu apa-apa. Itu misalnya di suatu wilayah itu misalnya di satu kota tapi yang terkena di satu wilayah saja. Kalau misalnya kluster itu di seluruhnya. Oke, ada yang coba lain? Belakang coba sama. Cek. Baik, izin gue saya jawab untuk berbeda dari kluster dengan endemi tadi. Nah, untuk kan memang sama-sama satu wilayah juga, tapi untuk ada rentang waktunya menurut saya. Untuk kluster sendiri rentang waktunya mungkin dia hanya sementara sekitar atau dalam kurung mungkin seperti adanya lonjakan suatu kasus. Dan untuk endemi sendiri itu bersifat permanen, kayak malaria di Papua contohnya seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin demam berdarah di Indonesia itu apa? Itu maksudnya ke endemi. Oke, tepat sekali. Tapi harus saya refine. Mas, Ada yang masih coba nggak? Boleh coba. saya menang. Ada yang mau? Ya. Sudah siap? Oke. Oke, nice try semuanya. Sebenarnya simpel aja sih perbedaan endemi dan cluster. Cluster itu adalah cluster of disease. Endemi itu biasanya kita ngomongin, saya ngomongin demam berdarah. Demam berdarah, misalnya demam berdarah endemi di Indonesia. Tapi misalnya cluster, kita ngomongin tentang diabetes lah, depresi lah, semuanya terjadi dalam satu tempat yang membuat sesuatu yang tidak normal pada populasi tersebut. Jadi sebenarnya main difference itu tuh di apa ya, berapa penyakit. Endemi itu biasanya kita ngomongin satu biasanya, tapi kalau cluster itu ngomongin cluster of disease yang related sebenarnya. Tapi bisa related dan bisa tidak related juga, tapi anehnya kenapa terjadi semua di satu populasi ini saja. Another quiz. Coba kita bisa menentukan desain study untuk case study ini. Sebuah tim peneliti ingin menguji efektivitas vaksin baru untuk mencegah penyakit influenza. Sisanya coba dibaca dulu. Saya kasih waktu berapa ya? 30 detik kali ya. Sudah ada yang sebab apa jawabannya? RCT, kenapa RCT? Kenapa? Saya nggak dengar, kenapa satu? Kenapa? Itu menjawab Next kali ya. yang benar itu RCT. Kenapa saya menjawab hal tersebut? Karena di kuis tersebut mereka membagi 1.000 peserta secara acak menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok menerima vaksin dan kelompok lainnya menerima placebo. Nah di sini kan berarti mereka menguji ya istilahnya. Nah kalau menguji kan itu dilakukan secara langsung, bukan kalau misalnya kayak cross sectional, test control itu kan dia menelaah dari kasus-kasus sebelumnya yang sudah pernah terjadi. Sedangkan ini dia ingin melakukan penelitian langsung secara pokoknya ya melakukan penelitian langsung atau terjun ke orangnya di waktu yang saat ini gitu istilahnya. Jadi kemungkinan yang paling benar itu sih. Kita teman sekali di sini karena kita menguji suatu intervensi, berarti target population kita itu di subjected to a certain intervention.
atau eksperimen. Tepat sekali. Oke, next. Di belakang nih. Siapa yang mau jawab? Baca dulu. Oke, saya kayaknya sempat terjadi dari belakang dulu. Coba Mas Om, siapa yang jawab? Mungkin jawabannya itu kohort. Kohort, kenapa kohort? Kita kan faktor risiko dan kepala. Oke. Tadi ada yang menjawab case control di sini di depan. Coba pas on ke depan. Kenapa case control? Mana yang masuk? Kenapa? Tadi kayaknya ada yang yakin banget deh case control. Tidak apa-apa. Benar, jadi tidak apa-apa. Izin menjawab kenapa saya menjawab case control adalah karena ada tulisan itu mereka mengikuti kelompok dan kelompok 100 tahun berarti ada penyakit sebelumnya sampai saat ini berarti ada kegagalan di antara penyakit tersebut. Nah itu kan case terus dicatat beberapa banyak berarti case control itu. Di sini kita ingin melihat starting point kita exposure atau outcome sih. Starting point. Kalau outcome, starting point kita apa? Bukan yang kita mau. Starting point kita start dari apa dulu sekarang? Exposure. Kalau exposure berarti cohort ya, betul. Tepat sekali yang bilang. Kita udah menebak lumayan good guess. Emang agak tricky dikit, tapi yang penting saya semuanya benar-benar paham dengan konsep-konsep studi desain itu seperti apa, cara melihatnya seperti apa. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Sekarang giliran di depan. Ayo, coba baca. Kalau belakang juga boleh sih kalau mau jawab. Kita ganti-gantian. Udah? Ada yang bisa dijawab? Saya bisa jawab, enggak saya dulu. Mungkin ada yang di sini kali yang sadar. Kayaknya pengen ngomong sesuatu tapi belum ada kesempatan. Coba saya ada kesempatan. Apakah jawabannya tepat? Jawabannya itu case control karena ada kelompok masa lalu karena ada kelompok kanker dan Case control, apakah ada jawaban yang lain? Berarti udah matang semuanya case control. Kenapa case control? Mulai dari titik awal aja. Titik awal kita apa? Iya, pasien kanker payudara atau yang tidak punya kanker payudara kan. Berarti outcome
kita trace back untuk melihat resikonya, berarti penelitian yang tepat adalah case control. Okay, last question. Sebenarnya gampang banget sih ditebak ya. Cuma hati-hati saya akan nanya kenapa. Ibu, untuk jawaban ini cross-sectional karena ini mengambil datanya secara acak dan pada satu waktu. Oke, tepat sekali. Oke. Sekarang apakah sudah paham dengan konsep epidemiologi? Nanti udah yakin semua ya bisa milih studi desain yang benar ya untuk skripsi nanti. Kalau ada yang salah ntar terseok. Jadi udah, terima kasih semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi, sangat-sangat komunikatif, dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.